menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. But I knew you'd pick it up. No, I ain't drunk. Okay, maybe I do have a little buzz, but that's okay, man. Kepolisian Peru menangkap gadis 18 tahun yang diketahui memimpin kelompok mafia ganas di pusat kota Callao. Di samping usianya masih belia, gadis bernama Gabriel Ipararire Porras ini memiliki sebutan serigala betina dalam dunia kriminal. Serangkaian kejahatan seperti membunuh, penjualan narkoba adalah sedikit dari tindak kriminal yang diakuinya. Porras bekerja sama dengan kekasihnya Juan Carlos Herrera dan mafia Alberto Cardenas Pimentel. Mereka berkelompok dengan nama The Bocanera Wolves. Pergerakan mafia betina dan dua teman prianya ini berhasil dihentikan saat sedang merencanakan penyerangan terhadap seorang pebisnis konstruksi. Meski pekerjaan itu baru akan terlaksana, namun mereka dilaporkan sudah meraup untung senilai 6.000 pound sterling atau setara dengan 123,3 juta rupiah. Dalam tiap aksinya, Porras selalu menggunakan senjata api dan mengkonsumsi narkoba sebagai pemacu. Firdaus Khatun yang berusia 36 tahun asal Orai, negara bagian Uttar Pradesh, India, Kamis malam lalu melahirkan bayi laki-laki raksasa seberat 6,7 kg, hampir 2 kali lipat dari berat bayi normal pada umumnya. Menurut dokter, bayi yang dilahirkan di rumah sakit Raja Ram Palawati itu tercatat sebagai yang terbesar di India. Meski bayinya berukuran jumbo, Khatun melahirkan secara normal dalam waktu 15 menit. Dokter yang membantu persalinan, Anjana Gupta, mengatakan bahwa selama 21 tahun ia menjadi dokter, tak pernah melihat bayi lahir sebesar ini. Bagi Khatun yang berbobot 77,5 kg, bayi laki-laki itu adalah anak ke-9 yang dilahirkannya. Proses persalinan terbilang mulus, meski bahu bayinya sempat tersangkut beberapa detik. Menurut Gupta, Khatun tidak menderita diabetes kehamilan, faktor yang biasanya menyebabkan bayi yang dilahirkan kegemukan. Meski begitu, ibu dan bayi dinyatakan dalam keadaan sehat. Berita Afrika Selatan melaporkan aksi nekat seorang pelajar sekolah menengah atas yang mencuri bus. Niat pelajar ini mengambil alih kemudi bus ternyata bukan untuk tujuan kriminal. Pelajar bernama Lean Adonis itu berusaha datang secepatnya karena terancam terlambat mengikuti ujian akhir matematika. Sopir bus kampus itu tak kunjung muncul, membuat Adonis dan teman-teman yang sepakat mengambil alih bus. Dalam pengakuan Adonis, dia mendapatkan kunci bus tersebut dan dipercaya murid lainnya untuk mengambil alih kemudi. Namun sayang, bus tersebut dihentikan saat melewati sebuah desa yang berjarak tidak jauh dari sekolahnya di provinsi Cape Barat. Adonis dikenai denda tilang sebesar 5.000 rand atau setara 4,8 juta rupiah. Adonis kini juga menghadapi sanksi disiplin sekolah. Dia telah mendapatkan hak bebas hukum dan donasi bantuan terhadap denda tilangnya dari teman-temannya karena tidak punya niat buruk dengan mengambil alih bus. Kendati begitu, atas aksinya, murid lainnya berhasil sampai di sekolah tepat waktu dan bisa ikut ujian. Pelajar yang nyaris meregang nyawa lantaran segerombol cacing bersarang di kepalanya. Cacing tersebut membentuk kista dalam otak pelajar asal California, Amerika Serikat bernama Luis Ortiz. Luis mengalami gejala awal pusing dan migrain sebelum akhirnya meminta sang ibu membawanya ke rumah sakit. Situasi makin parah. Setelah kesadarannya menurun lalu pingsan, dokter lantas dikejutkan hasil CT scan yang menunjukkan segerombol cacing pita telah membentuk kista di otaknya yang membuat aliran darah beku.
Dokter bertindak cepat dengan mengambil langkah operasi terhadap pemuda berusia 26 tahun ini. Beruntung, dalam 30 menit paling kritis, dokter dapat menyelamatkan dari kematian. Seandainya terlambat dioperasi, dipastikan Ortiz akan meninggal. Diketahui, cacing-cacing tersebut masih hidup dan menggeliat saat dokter coba mengangkat. Ortiz yang siuman pasca operasi begitu terkejut lantaran diperlihatkan cacing yang hampir saja mengambil nyawanya. Dari analisis dokter, Ortiz diserang larva cacing pita itu akibat terbiasa makan daging yang tidak diolah secara benar. Hewan ini biasa hidup di dalam pencernaan babi. Kemungkinannya dia pernah makan daging babi kurang matang, sehingga larva bisa hidup di dalamnya, atau orang yang mengolah daging tersebut dihinggapi parasit cacing. Infeksi seperti yang dialami oleh Ortiz disebut cysticercosis. Ortiz tidak ingat kapan terakhir kali makan babi. Dia mengaku tidak terlalu suka makan daging itu. Di sisi lain, dia pernah hidup di Meksiko yang standar sanitasinya kurang tinggi, tapi menurutnya itu sudah lama sekali. Kasus seperti dialami Ortiz diperkirakan dialami 50 juta orang di seluruh dunia. Pada 6 November lalu, langit Sydney, Australia seketika berubah menjadi gelap disertai petir. Peringatan akan terjadi badai pun dikeluarkan oleh otoritas setempat. Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan cuaca buruk dan di wilayah Sydney diperkirakan akan diguyur hujan lebat. Warga diperingatkan mengenai ancaman hujan deras yang berpotensi terjadi banjir bandang dan badai. Warga yang tinggal di dekat sungai atau berada pada jalur badai diminta untuk mencari tempat aman dan membawa barang-barang berharga. Bersama dengan itu, muncul awan dengan formasi aneh menyerupai gulungan ombak tsunami. Awan tersebut menggulung berwarna hitam pekat mendekati wilayah daratan dan terlihat di atas pantai timur Sydney. Fenomena ini muncul setelah Australia Selatan dan Victoria mengalami cuaca ekstrim, sementara Adelaide dan Port Lincoln mengalami banjir bandang setelah badai besar. Terjadi di Brazil, seorang bocah laki-laki 17 bulan menggigit seekor ular berbisa sampai mati. Ajaibnya, bocah bernama Lorenzo itu tidak mengalami masalah. Sang ibu, Haine Ferreira, semula kaget melihat anaknya berlumuran darah pada bagian mulutnya. Sontak dia memanggil suaminya dan membawa Lorenzo ke rumah sakit São Luís. Tak ketinggalan, mereka membawa tubuh ular yang telah mati akibat gigitan si kecil Lorenzo untuk memastikan anaknya tidak mengalami luka sedikitpun. Beruntung, dia menggigit pit viper sangat dekat dengan kepalanya yang membuat ular tersebut tak dapat bergerak dan mencegahnya menggigit Lorenzo. Dokter yang memeriksa mengatakan ini adalah bentuk dari insting pertahanan diri atau mungkin saja Lorenzo menganggap ular tersebut adalah mainan. Haine sendiri mengaku sempat mengira ular itu mati dibunuh anjing mereka yang tengah menjaga Lorenzo. Namun dokter meyakinkan Haine jika ular itu mati digigit anaknya. Perkembangan teknologi robot memang sudah sangat pesat. Bahkan rumah produksi film di Jepang belum lama ini berhasil membuat robot pertama yang menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Robot wanita bernama Geminoid F tersebut dirancang untuk bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan manusia dengan adanya aktuator bermotor yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tampilan robot ini juga sangat mirip dengan manusia asli. Robot pemain film pertama di dunia ini akan memainkan peran sebagai Leona dalam sebuah film yang mengangkat tema tentang bencana nuklir yang mematikan di Jepang berjudul Sayonara. Kendati sudah didesain semirip mungkin dengan manusia, namun robot ini dikatakan tidak akan memiliki banyak peran penting seperti berjalan atau memutar badannya. Sutradara Sayonara, Koji Fukada, mengatakan jika bekerja dengan robot dalam membuat film adalah sesuatu yang lebih mudah daripada menggunakan jasa manusia. Geminoid F sendiri adalah robot buatan seorang desainer robot terkenal dari Universitas Osaka, yaitu Profesor Hiroshi Ishiguro. Pria ini sebelumnya juga telah menciptakan banyak robot yang sangat mirip dengan manusia.
Ia bahkan yakin jika di masa depan robot buatannya akan susah dibedakan dengan manusia asli. Come closer. Acara akad nikah yang cukup unik dilakukan oleh pasangan Andi Aryamin dan Ratih asal Cianjur, Jawa Barat. Jika biasanya akad dilakukan di rumah atau di masjid, mereka justru memilih di atas bus yang sedang melaju. Dalam acara tersebut, seluruh keluarga Andi beserta petugas kantor KUA juga diboyong ke dalam bus. Nyata ini cukup mengagetkan petugas KUA pada awalnya. Untungnya acara berjalan lancar sampai selesai. Pasangan ini pun dinyatakan sebagai suami istri saat keluar dari bus. Alasan acara akad dilakukan di atas bus menurut Andi adalah karena ia dan Ratih sudah mencintai bus sejak lama. Ia bahkan sudah berjanji jika pernikahannya akan dilakukan di atas bus. Pernikahan ini tidak banyak diketahui publik sebelum akhirnya foto-fotonya disebar melalui akun Facebook bernama Bismania Community. Andi sendiri sebenarnya adalah pengurus komunitas Bismania untuk wilayah Sukabumi, Cianjur. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Time's forever frozen still. So you can keep